Berlatar di Kansas, Amerika Barat, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah bank kecil di kota kecil yang di situ ada dua perampok bertopeng memaksa seorang teller perempuan untuk membuka laci berisi uang. Namun karena ini masih pagi dan kuncinya ada pada sang manajer, maka satu dari perampok itu pun menyuruhnya untuk diam sampai sang manajer tiba di sana. Open the drawer. I need the keys. Keys. Get here. 8:30 every morning. On the floor. Good morning. Setelah berhasil mendapatkan sejumlah receh dari bank tadi, kedua perampok ini pun melanjutkan aksinya di bank kedua yang berlokasi beberapa kilometer dari bank sebelumnya. Mereka berdua kembali hanya mengambil uang yang ada di laci, bukan yang di berangkas, di mana di situ ada nasabah yang merupakan kakek-kakek koboi yang hampir saja menewaskan keduanya menggunakan pistol yang dibawanya. You boys robbing the bank? Shut up. They steal from you, we steal from the bank. Much obliged. They're up, sons of bitches. Selesai dengan dua aksi perampokan tadi, mereka berdua pun langsung pulang ke rumah dan menguburkan mobil tersebut di dalam lubang yang sudah dipersiapkan, sehingga jelas bahwa kedua perampok ini sudah merencanakan semuanya dengan matang dan sangat hati-hati dalam melakukan aksi perampokannya. Sementara itu, mari saya perkenalkan dengan seorang Rangers atau polisi bernama Marcus. Ini babangusnya. Beliau baru mendapat kabar dari rekannya bernama Alberto. Ini babangusnya, bahwa baru saja terjadi dua perampokan di wilayah Kansas yang merupakan wilayah kekuasaan mereka, sehingga Marcus merasa perlu untuk terjun langsung untuk menyelidiki kasus ini. FBI want to assist? Midlands ain't got any branches outside Texas. You may get to have some fun before they send you off to the rocking chair yet. Dan mari saya perkenalkan dengan dua perampok tadi yang ternyata adalah kakak beradik. Ada Tanner si kakak dan Toby si adik. Tujuan dari aksi perampokan ini ternyata bukan tanpa alasan. Ibu mereka berdua baru saja meninggal sekitar 4 minggu yang lalu yang karena punya hutang ke bank. Tanah dan rumah ibu mereka ini diketahui akan disita apabila tidak segera melunasi hutang ibunya. Maka dari itu, satu-satunya cara untuk mempertahankan tanah ini adalah dengan cara mendapatkan uang dengan cepat, yaitu merampok bank kecil dengan mengambil uang-uang kecil sampai mencapai nominal yang dibutuhkan, yang dengan pengalaman kriminal Tanner sang kakak, tidak sulit bagi kedua kakak beradik ini bisa mendapatkan senjata untuk melakukan aksi perampokan tersebut. Tanner sendiri diketahui baru saja bebas dari penjara dan punya pengalaman banyak soal rampok-merampok dan hal-hal kriminal seperti ini. Sedangkan Toby, dia adalah pria biasa yang sudah berkeluarga, punya seorang istri dan 2 orang anak, yang tanpa sepengetahuan keluarganya, Toby ingin supaya tanah ini tetap menjadi milik mereka karena hanya inilah satu-satunya warisan yang dia miliki dari mendiang ibunya. You got anything else you want to say? You were busy in jail. I was busy looking after mama, so you can go fuck. Di sisi lain, kita akan melihat Marcus dan Alberto sudah tiba di TKP yang berdasarkan olah TKP. Marcus langsung menyadari jika pelakunya bukanlah perampok biasa, melainkan pelaku cerdas yang sudah mempersiapkan segalanya. Itu terbukti ketika mereka hanya mengambil uang recehan di dalam laci, karena jika mengambil uang dari berangkas, uangnya bisa dengan mudah dilacak, dan itu membuktikan jika pelakunya akan beraksi kembali di bank lain sampai jumlah atau nominal uang yang mereka butuhkan terpenuhi. They have video. Same deal all the way around. Well, we got cameras, but they're switching us over to a digital They're system. trying to raise a certain amount. That's my guess. It's going to take a few banks to get there. Kembali ke Tanner dan Toby yang akan berangkat menggunakan mobil lain yang terparkir di garasi, menandakan bahwa setiap selesai beraksi mereka akan mengubur mobilnya dan menggantinya dengan yang baru, di mana mereka berdua ternyata pergi makan dan istirahat sebelum melanjutkan perampokannya nanti siang. You want a little advice? No, I don't. Go see him tomorrow. Saat makan itulah terungkap jika ide perampokan ini bukanlah ide Tanner si kakak, melainkan ide Toby si adik yang merasa perlu untuk mempertahankan tanah warisan ibunya. Toby juga diketahui hanya bekerja sebagai seorang pengebor gas dengan gaji kecil, yang jika tanahnya disita, maka dia tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan kepada keluarga kecilnya. Barrett, you know that. Maybe we should hit another branch. Agree to do it. Because you asked, little brother. Melihat nasib malang sang adik membuat Tanner tak tega jika harus melihat keponakannya hidup dalam kemiskinan, sehingga ketika melihat ada bank kecil di seberang restoran, Tanner nekat merampok sendirian ketika Toby sedang makan tanpa Toby menyadari apa yang sedang dilakukan oleh kakaknya tersebut.
Saat itulah muncul seorang pelayan wanita yang nampak tertarik dengan ketampanan Toby, di mana mereka berdua mengobrol sedikit sebelum akhirnya si pelayan kembali bekerja dan Toby yang baik hati pun memberikan tips sebanyak $200 atau sekitar Rp2.900.000. My drawer. 5s, 10s, 20s. Found them out like a deck of cards. Saat akan naik mobil itulah muncul Tanner dengan beberapa lembar dolar yang berjatuhan, di mana aksi dadakan ini merupakan sebuah bukti sayang sang kakak kepada adiknya sendiri, yang hal tersebut justru mendapat pertentangan dari Toby yang merasa kesal atas tindakan spontan dan tak terencana yang bisa membahayakan nyawa mereka berdua. But you don't owe this much in child support. You wanna get us killed? Huh? Alhasil, Toby pun tak punya pilihan lain selain harus menguburkan mobil ini dan pergi menggunakan mobil lain menuju tempat tinggal si Tanner yang tak jauh dari sini. Di sisi lain, Marcus dan Alberto akhirnya tiba di TKP dengan mencoba untuk menenangkan Taylor muda yang ternyata pernah melawan predator di film Prey ini, yang setelah meminta keterangan dari Naru, Marcus pun pergi ke resto di seberang untuk meminta keterangan dari para saksi mata yang sempat melihat Toby dan Tanner makan di tempat ini. Y'all been here for a while? Long enough to watch the bank get. You the Texas Ranger? Yes, ma'am. Si pelayan yang naksir Toby dan diberi tips besar pun nampak ogah-ogahan memberi keterangan yang jelas, sehingga Marcus tidak bisa mendapatkan informasi lebih dari tempat kali ini. Ma'am, them bills is evidence. It's evidence that they're the bank robbers. Kembali ke Tanner dan Toby yang sudah tiba di tempat tinggalnya. Di situ Tanner mengambil beberapa senjata berat simpanannya untuk jaga-jaga. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, mereka akan pergi menuju Oklahoma untuk merampok beberapa cabang bank yang memberikan pinjaman pada ibunya. We don't need all this. Can't keep guns in the trailer days on end. Long ago and far away. Tiba di pom bensin, Toby masuk ke dalam untuk membeli beberapa camilan, sementara Tanner menunggu di mobil. Yang tak lama muncullah dua anak muda dengan mobil keren dan menyetel musik keras-keras, di mana satu pemuda polontong pun mengeluarkan pistol sambil berbicara tidak sopan kepada Tanner, yang ketika Toby adiknya tidak terima dan muncul, tiba-tiba singkat cerita, malam pun tiba. Tanner dan Toby akhirnya tiba di sebuah kasino untuk menukarkan semua uangnya menjadi chip, tapi bukan untuk dimainkan, melainkan untuk supaya bisa dicairkan dalam bentuk transferan, supaya polisi tidak bisa melacaknya dan aman ketika akan disetorkan ke pihak bank. I don't gamble. Oh, can't lose a poker, not even you. Ketika Tanner sedang bermain sedikit untuk supaya tidak terlalu mencurigakan, Toby pun digoda oleh seorang wanita yang nampak tertarik dengan ketampanannya, di mana saat Tanner muncul, wanita itu pun langsung diusir tidak sopan karena Tanner curiga jika dia hanya tertarik pada chip yang dibawa oleh Toby, dan sebagai kakak yang baik, Tanner mencoba melindungi adiknya supaya tidak mudah tertipu dari wanita-wanita bangor dan tidak betul semacam ini. Drug him? What were you gonna do? Mind if I sample the good? Call me. We got a problem here. It's all good. Keesokan paginya, Tanner dan Toby langsung menemui pengacara ibunya yang biasa mengurusinya atau membantunya semasa hidup. Di situ si pengacara sudah tahu jika mereka berdua mendapat uang ini dari hasil merampok, yang karena si pengacara sendiri benci dengan bank yang dimaksud, beliau hanya bisa berdoa supaya aksi mereka lancar dan bisa secepatnya melunasi semua hutang mendiang ibunya. No matter what they charge us with, they can't take it away. Pay those bastards back with their own money. Thank you. Now they can foreclose on Friday. You really want to cover your tracks? You get Texas Midland. Selesai dari sana, Toby dan Tanner pergi ke tempat sahabatnya yang punya bisnis jual beli mobil bekas, di mana Toby membeli mobil baru untuk aksi mereka selanjutnya, sekaligus untuk pulang sebentar menemui anak dan istrinya, sementara Tanner akan menunggu di rumah ibu sambil minum bir hangat menikmati senja di sore hari ini.
Tiba di rumah, Toby kurang disebut baik oleh anak dan istrinya akibat sering keluar rumah dan jarang pulang dan jarang memberikan uang. Padahal tanpa mereka ketahui, Toby mati-matian cari uang untuk keluarganya bisa makan dan tidur dengan beratapan kalsibor. Setelah memberikan sejumlah uang hasil rampokan, Toby pun mengajak anaknya untuk mengobrol tentang alasan kenapa dia jarang pulang, bahwa dia sedang mengusahakan supaya tanah dan peternakan milik nenek tidak disita bank, karena pada akhirnya siapa lagi yang akan memiliki tanah itu jika bukan kau, Ujang? Sabar, sekolah saja dan jangan ribet bapak kemana dan ngapain aja. Cicing we, apal aya duit siamah, montong sok milu lieur, koplok. Don't be like us. You hear me? I'm giving the ranch to you and your brother. Sore menjelang malam, Toby akhirnya kembali ke rumah ibu yang di situ ada Tanner menunggu. Mereka minum bir hangat berdua sambil menikmati indahnya matahari terbenam, yang ketika sudah mabuk, mereka berdua pun gegelutan seperti saat dulu masih kecil, pertanda bahwa kedua bersaudara ini saling menyayangi satu sama lain. Di pagi buta, Toby membangunkan Tanner untuk bersiap-siap dengan aksi perampokan hari ini karena sesuai rencana awal, mereka akan merampok bank tepat sebelum para polisi masih tidur dan bank baru buka, yang karena saking paginya, bank yang mereka akan rampok pun masih tutup dan terkunci sehingga tidak ada pilihan lain selain untuk membatalkan aksi tersebut dan mencari bank lain yang sudah buka. Setelah ditelusuri, ternyata semua bank di kota kecil ini memang sengaja ditutup akibat kabar tentang perampokan yang terjadi kemarin, sehingga mereka berdua tidak memiliki pilihan lain selain pergi ke kota lain yang situasi dan kondisinya sebenarnya belum bisa yakin aman 100%, tetapi karena tak punya banyak waktu, mereka berdua terpaksa mengambil resiko tersebut. It's too big. That's what she said. To the bank. More money. Sesampainya di sebuah bank besar dengan uang yang besar dan resiko yang besar pula, Tanner dan Toby pun langsung masuk ke dalam dan meminta semua orang untuk tiarap. Yang di antara para nasabah itu ada satu pria yang membawa sepucuk pistol, hingga baku tembak pun tak terelakkan lagi. And I said open the motherfucking drawer! Dude, down! Hey! Yang menarik adalah semua warga di kota ini kompak menembaki Tanner dan Toby setelah mendengar berita tentang perampokan yang terjadi akhir-akhir ini, di mana Toby terkena tembakan di bagian samping perutnya, sehingga dengan buru-buru Tanner langsung tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Dan secara tak terduga, warga sipil bersenjata tadi pun mengikuti kemana mereka pergi, yang karena tak mungkin bisa lebih cepat lagi, Tanner nekat turun dari mobil sendirian, membawa sebuah senjata berat dan menembaki mereka semua hingga kabur dari tempat tersebut. Sampai di zona aman, Tanner menyuruh Toby untuk pindah mobil dan lanjutkan tahap selanjutnya sesuai rencana, yaitu menukarkan semua uangnya di kasino, sementara Tanner akan tetap mengendarai mobil penuh lubang peluru tersebut untuk mengalihkan perhatian semua petugas supaya Toby bisa lolos dan berhasil melunasi hutang ibunya sampai ke bunga-bunganya. Rencana Tanner pun terbukti berhasil ketika rombongan Marcus dan Alberto mengikutinya sampai ke bukit, di mana Tanner yang terdesak pun mengambil tangki berisi bensin, kemudian membakarnya dan menggorolongkan mobilnya ke bawah untuk memberi peringatan pada mereka semua. My word. Alright, we're gonna need our SWAT unit up here and a helo. Menggunakan senapan yang dibawanya, Tanner mencoba untuk menakut-nakuti mereka semua supaya kabur dari tempat ini, di mana terjadi hal memilukan tatkala partner Marcus yakni Alberto terkena tembakan tepat di kepala hingga dia harus tewas saat itu juga. Canyon and tomahawk, son of a bitch.
Tak lama, muncullah beberapa warga sipil bersenjata yang hadir untuk membantu, di mana Markus segera naik mobil mereka dan meminta salah satu warga sipil untuk putar balik dan cari jalan lain untuk melumpuhkannya, sementara Tanner terus saja menembaki mereka semua tanpa sadar jika Markus akan menyergapnya dari sisi lain. That's gonna be a 500-yard shot if he's where you said. Just get me there! Menggunakan senapan milik warga, Markus pun mencoba mengeker Tanner dari balik batu yang ketika Tanner belum menyadarinya, tiba-tiba ketika Toby sedang menukarkan uangnya di kasino, saat itulah dia mendengar kabar tentang kematian kakaknya yang ditembak mati oleh seorang polisi bernama Markus, yang ketika hatinya sangat sakit dan ingin ngegoak maratan jagat, kelopak matanya nampak menahan air mata untuk supaya tidak menangis seperti pria lemah pada umumnya. Keesokan harinya, Toby berhasil melunasi hutang ibunya sehingga pihak bank resmi batal melakukan penyitaan, yang mana si petugas nampak gugup dengan ekspresi dingin Toby yang masih merasakan duka akibat kematian kakaknya yang mengorbankan dirinya sendiri untuk semua uang tersebut. You can fax a release of lien to that number. Just in the nick of time, too. What are the odds? It's been a pleasure doing business with you. Di kantor polisi, bawahannya melaporkan jika Tanner beraksi bersama dengan sesama mantan napi yang saat ini sedang buron, di mana Markus sebenarnya tahu sudah menyadari jika aksi ini dilakukan oleh dua orang kakak beradik, namun karena tidak punya cukup bukti, Markus hanya bisa meratapi kematian rekan terbaiknya Alberto tanpa bisa menangkap Toby seperti yang seharusnya. There's nothing that links him to the robberies. You know, people don't start out robbing banks, they graduate to it like his asshole brother, Marcus. He's not a suspect and you are retired. Antara Markus dan Toby sebenarnya sama-sama sakit hati dan merasakan rasa kehilangan yang sama atas kejadian kemarin, di mana Markus memutuskan untuk mendatangi Toby di rumah ibunya dan bermaksud untuk membuat perhitungan atas kematian orang tersayang mereka masing-masing. I'm the man who killed your brother. I know. See if you can grab that pistol before I blast you off this porch. Saat itulah muncul istri dan anak-anak Toby yang bermaksud untuk pindahan ke rumah ini, di mana duel kedua orang ini pun harus dibatalkan dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang pasti David berhasil mendapatkan kembali rumah ibunya dan akan hidup bahagia di sana selamanya, tanpa David sadari jika rumah itu adalah rumah angker dan arwah ibunya akan bangkit untuk meneror siapapun yang tinggal di sana.